Izin bertanya Ustaz, yang pertama Ustaz apa kaitan dari kematian? Kemudian yang kedua, ketika kalau orang bercerai, anaknya ini ibu sih Ustaz. Kemudian ibunya ini kita jodoh lagi, kita lagi ke orang sekitar memang. Apakah suami yang lama itu wajib dengan anak? Infak dengan sodakoh, hampir mirip Pak sebenarnya itu, mirip ya. Itu penggunaan kata saja mungkin infak lebih umum daripada sodakoh. Bisa dikatakan infak pasti sodakoh, sodakoh belum tentu. Gimana ya? Sodakoh pasti infak, infak belum tentu sodakoh. Jadi infak itu lebih umum, tapi intinya sama, intinya sama. Jadi kadang-kadang infak juga disebut sodakoh, kadang-kadang sodakoh juga disebut infak. Tapi seringnya sodakoh itu digunakan untuk pemberian kepada fakir miskin yang merupakan ibadah sunnah. Jadi sodakoh itu ada sodakoh wajib yang disebut zakat, ada sodakoh sunnah yang disebut yaitu memberikan pemberian kepada fakir miskin. Kalau infak itu lebih luas, kita memberikan kepada anak juga infak, kepada istri infak, kepada orang tua kita infak. Tapi juga bisa disebut juga sodakoh. Tapi pasnya dikasih infak. Nah kemudian kita bercerai dengan istri, nauzubillah. Abghadul halal, itu sudah jalan terakhir kalau karena cerai itu. Cerai dengan istri, punya anak, anak ikut istri. Nah, anak ini selama dia belum mampu, belum balik, dia tanggung jawab bapaknya. Meskipun mantan istri kita sudah menikah lagi dengan orang yang kaya dan kebetulan suaminya baik, anak kita juga dirawat, tapi itu adalah sodakohnya suami yang baru kepada anak itu. Tapi yang dituntut oleh Allah nanti adalah kita sebagai orang tua biologisnya yang harus menafkahi. Termasuk juga kita tidak boleh abai dengan pendidikannya. Nah, yang sering terjadi biasanya bapak kandungnya tidak peduli. Mentang-mentang ibunya sudah punya suami baru, suaminya baik, bebas. Bebas gimana? Tanggung jawab kita itu. Jadi ibunya boleh ngomong begini sama anaknya. Nah, ini papa sambung kamu, sebenarnya nggak wajib ngasih nafkah ke kamu, wajibnya ngasih ke ibu. Kamu ada bapakmu tuh, minta duit ke sana. Ayo sana minta duit. Nanti kalau dapat duit bagi-bagi sama ibu ya. Jadi tetap Pak, kalau bayar kuliah jangan minta bapak sambungnya, nggak pantas. Bapak sambungnya itu apa ya? Iktikat baik saja. Kalau bayar kuliah minta ke ayah kandungnya sana, karena masih kewajiban ayah kandung. Itu. Jadi tidak bisa namanya mantan anak, nggak ada Pak. Nanti misalkan kalau anak kita ini perempuan, waktunya dinikahkan, mungkin yang duduk di kursi bapak sambungnya, tapi yang mengakati harus kita. Repot ini biasanya Pak, repot ini Mas. Ngakatinya bapak kandungnya, tapi yang duduk di kursi atas bapak sambungnya. Ya udah habis ngakati selesai pulang. Tetap kalau bisa bapaknya yang menikahkan, ayo bapak yang nanggung, nanti bapak yang duduk di depan. Bukan ibumu ya misalkan. Kenapa? Karena bapaknya adalah yang wajib memberikan nafkah. Kan binnya kepada kita, bin. Nah, jangan sampai anak kita nanti salah jalan. Binnya bin bapak sambungnya nggak boleh. Bapak sambungnya misalkan namanya siapa? Bapak sambungnya namanya Budi misalkan. Bapak kandungnya namanya Anton, tetap binnya bin Anton, tidak boleh bin Budi. Pernah ada saudara itu di pondoknya dipanggil kan, ada kunjungan pesantren, dipanggilnya bin bapak sambungnya. Saya tegur, tidak boleh, kamu itu binnya harus tetap bapakmu, nggak boleh om. Ya nggak boleh lah, karena nggak boleh. Bin kamu meskipun ayahmu udah cerai sama mama, tetap binnya harus pada ayah. Kamu anaknya ayah.
Nah itu Bapak Ibu harus kita kasih pengertian. Ibunya juga nggak boleh emosional. Udah bapaknya nggak ngasih nafkah, mau ngasih nafkah nggak ngasih nafkah, tetap binnya kepada bapaknya. Ud'uhum li abaihim, kata Al-Quran. Panggillah sesuai nama bapaknya, binnya ke bapaknya. Nggih Pak Jing. Tentang talak saja, salah satu, dua, tiga. Malam ini kita bersama sebagai sahabat saya untuk talak sama keluarga itu sebenarnya merupakan hukum atau istilah. Karena kemarin ada yang bertanya di tempat kemarin minggu kemarin itu ada bagaimana kalau talak tiga langsung begitu. Sebenarnya di Indonesia luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, talak itu prosedurnya berurutan. Talak pertama disebut talak satu. Kemudian talak, misalkan talak satu nih. Talak satu kita jatuhkan bulan Januari. Pernah ngomong kamu saya cerai. Nah itu udah tercatat, harus menjadi catatan kita. Saya sudah pernah ngomong cerai sekali kepada istri saya. Itu cerai satu. Maka setelah saya ngomong cerai kepada istri saya, maka status istri saya adalah perempuan yang ditalak raj'i, talak yang bisa balik lagi. Maka sejak saya ngomong cerai, istri saya sudah masuk ke masa iddah. Selama masa iddah 3 kali suci, kapanpun saya boleh rujuk kembali tanpa harus minta izin kepada istri. Cukup saya bilang, mama saya rujuk pada dirimu. Gak mau pak, gak penting, sepenting saya rujuk. Perempuan gak punya hak rujuk. Kalau sudah rujuk, maka kembalilah hubungan suami istri. Aman. Bulan Februari masih aman, Maret aman, April berantem lagi, ngomong lagi suaminya, cerai kamu. Wah, 2 hitung. Masa iddah baru dapat seminggu, balikan lagi, suaminya ngomong, rujuk saya mah, rujuk, aman lagi. April, Mei, Juni, Agustus, Desember, akhir tahun berantem lagi, ngomong lagi, kamu saya cerai. Udah 3 kali ngomong cerai. Maka kalau sudah cerai ketiga, nggak ada lagi kesempatan rujuk. Maka seorang suami tidak boleh lagi balik kepada istrinya, kecuali sang istri sudah habis masa iddahnya, kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian sudah berhubungan suami istri dengan laki-laki tersebut, harus sudah berhubungan, tidak boleh sebelum hubungan. Kemudian diceraikan oleh oleh suami yang baru, boleh diceraikan, boleh meninggal dunia, tapi tidak boleh direkayasa, alami. Misalkan suaminya meninggal, masa iddahnya habis, baru saya mantan suaminya boleh nikah lagi, kayak pengantin baru lagi, pakai akad nikah, pakai mahar dan seterusnya. Itu sebenarnya prosedurnya. Nah, yang menjadi perdebatan ulama adalah bagaimana kalau suami ngomong langsung sekaligus, kamu saya cerai 3. Nah ini nggak pernah ada zaman dulu, zaman Nabi itu. Makanya ulamanya pusing, iki premen. Akhirnya berdalil masing-masing, Pak. Karena nggak pernah kasus seperti ini. Akhirnya kebetulan mayoritas ulama mengatakan sesuai ucapannya, karena dia yang ngambil resiko. Mayoritas ulama mengatakan begitu. Jatuh cerai 3 dia langsung. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Dia enggak sesuai prosedur, tetap jatuh cerai 1. Dan kalau tidak salah ini yang diambil oleh hukum pernikahan Indonesia. Jatuh cerai 1. Kasusnya apa, Pak? Ini tidak pernah terjadi di zaman dulu. Jadi ulamanya tidak punya referensi yang cespleng. Akhirnya berbeda pendapat. Ini memang suami ini aneh-aneh, baik langsung cerai 3. Agama ngasih 3 kali kok langsung dicerai 3 itu. Jadinya kan bingung ulamanya. Ini bagaimana ya, cerai 3 itu jatuh apa enggak? Lalu kan kembali ulama yang mengatakan jatuh cerai 3. Kenapa? Karena sesuai omongan suami. Nah,
Tapi ulama tidak ijma. Ada ulama minoritas yang tetap mengatakan ini tidak sesuai prosedur, harusnya cerai itu berurutan. Makanya dianggap masih jatuh cerai satu. Tapi mayoritas ulama dari 4 mazhab itu mengatakan jatuh cerai 3. Itu Pak Haji. Jadi jangan over dari suami itu. Cerai aja 1 dulu. Jangan langsung cerai 3, lu baru marah sekali kalau langsung cerai 3. Nanti kan cerai kan normal, cerai 1 kan Pak ya. Dan kita tidak mau rujuk, ya nggak apa-apa. Masa iddahnya selesai, nanti istrinya nikah lagi dengan suami yang baru. Nah itu. Tapi kalau cerai 3, ya itu tadi ada perbedaan di antara ulama tentang cerai langsung, cerai 3. Jadi prosedurnya, nggih. Jadi bisa rujuk itu masih dalam masa iddah Pak. Masa iddah itu 3 kali suci. Jadi kan perempuan nih, saya cerai. Dia kan mengalami suci, haid. Kalau sudah lewat 3 kali suci, udah hak rujuk saya nggak bisa. Tapi kalau masih cerai 1, saya boleh ngelamar lagi, nikah baru lagi. Jadi saya bawa lagi kue-kue, buaya dan sebagainya itu, akad nikah lagi, saya terima nikahnya lagi persis kayak nikah baru karena masa iddahnya sudah habis. Tapi kalau masa iddahnya belum habis, saya nggak perlu nikah lagi, cukup ngomong doang, mama saya rujuk lagi, udah selesai, nggak perlu bawa mahar lagi Pak. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis, kita belum ngomong rujuk, nah resiko nanti bisa-bisa istrinya kita minta, mah balikan lagi, no. Istrinya sudah punya hak menolak. Kenapa? Masa iddahnya sudah habis. Enggak, malah saya mau nyari yang lebih dari papa, ya resiko. Enggak cepet-cepet ya itu. Nggih Pak Jiri. Sebentar Pak Jiri. Ada beberapa istri kejadian ini setelah menuju akad nikah secara pengantin. Artinya sebelum akad berlaku. Kebanyakan di kita calon pengantin perempuan kan sudah tidak dari proses, sudah tidak wajib. Ini dalam sholat begitu datang orang nggak bisa dijawab atau ditawar gitu, nanti aja lah sholat jangan aja pengantin takut bedaknya nggak bisa luntur. Nah ini menurut agama mendukungnya apa bisa dijaga ada tayamum atau memang harus orangnya sholat harus luntur bengkak. Karena di sini yang sering terjadi ditawar tadi berjalan. Ya ini gimana? Terima kasih. Pak, aturan. Langsung. Tahu tasrihum biasa. Maaf dengan lisan dengan sama-sama baik dengan baik. Tapi saya kira ada perbedaan antara lisan dengan maaf. Kalau menjelaskan sebenarnya ada punya kalau yang umum terjadi. Kalau cerai itu pasti tidak baik-baik. Padahal di situ digunakan dengan lisan. Nah harusnya prosedurnya bagaimana sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk pada mazhab Imam Syafi'i, tidak ada jamak kecuali musafir. Jelas, Imam Syafi'i itu hanya memberikan
kemurahan jamak khusus untuk musafir, atau hujan lebat kita ke masjid, hujan lebat takut nggak bisa balik lagi ke masjid, baru boleh jamak. Hanya itu yang difatwakan oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i jelas tidak ada namanya jamak karena pengantin, nggak ada. Jadi tetap harus sesuai prosedur, sholat apa adanya, dan tidak boleh tayamum. Tayamum itu dilakukan kalau tidak bisa menggunakan air karena berbahaya untuk dirinya atau tidak ada air, nggak boleh tayamum. Ada fatwa dari madhab Imam Hambali, boleh melakukan jamak kalau dalam kondisi sakit. Itu madhab Imam Hambali, sakit. Memang ini bisa kita ambil, Pak. Kita kalau sakit itu payah kalau harus wudu tiap waktu, kita boleh jamak. Kalau fatwanya madhab Hambali. Yang kedua, boleh jamak dalam kondisi sangat darurat, boleh. Madhab Imam Hambali. Tapi pertanyaannya, apakah pengantin itu darurat untuk tetap mempertahankan kosmetiknya? Saya kira bukan darurat itu. Itu darurat yang diciptakan sendiri sebenarnya. Nah, pertanyaan kedua, jadi sebaiknya sesuai kaidah saja, Pak. Jangan, nah apalagi sekarang kan rata-rata kalau kita pakai gedung itu kan jam 2 udah selesai gitu. Jadi prosesi akad sampai zuhur, nah itu bisa istirahat, langsung sholat, kemudian dipakein kosmetik lagi, gitu. Masa kita mengorbankan sholat gara-gara kosmetik, kan enggak? Gitu. Yang kedua, at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Tolak itu 2 kali yang bisa balik. Fa imsakun bima'ruf. Pilihan kita adalah kita kembalikan lagi istri kita ke dalam pangkuan kita bima'ruf, dengan baik-baik. Maksudnya apa? Ya kita pergauli dengan baik, kita nafkahi dengan baik. Jadi 2 pilihan, kita rujuk tapi harus ada perbaikan. Nah, okay. Atau tasrihum bi ihsan, atau kita lepas, tidak mau rujuk dengan ihsan. Ihsan itu bagaimana, Pak? Kurang mungkin, okay. Maksudnya adalah tetap nafkah kita kasih, apalagi tempat tinggal kita kasih sampai dia selesai masa iddah. Masa iddah selesai, kita antar baik-baik ke rumahnya. Nah, abah mertua ampun nggih, sampun selesai. Jadi kalau imsak berarti kita pertahankan. Imsak itu kita pertahankan. Jadi istri kita nggak kita lepas. Memang saya sudah mencerai, tapi saya kembalikan ke pangkuan saya tetap suaminya. Nah, itu harus baik, Pak, ma'ruf. Ingat kan Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan ma'ruf, baik. Nafkahnya baik, tutur katanya baik. Nafkah yang baik bagaimana? Sesuai penghasilan kita. Penghasilannya 20 juta, nafkahnya cuma 1 juta. Bahkan nih tadi penjelasan seorang ulama ya, nanti kita koreksi. Saya hanya dengar yang namanya nafkah itu di luar uang belanja. Jadi uang belanja kan untuk kebutuhan makan, itu nanti harus tetap ada uang jajannya yang cukup. Jangan pelit, Bapak sama istri, jangan pelit ya. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kan tetap ini buat makan, buat beras, ini semuanya. Terus kan istrinya, terus buat bajunya, umumnya nggak beli baju, dikasih, Pak, buat beli baju, buat parfum, buat apa lagi, kosmetik, semua lengkap itu nafkah bil ma'ruf. Banyak. Makanya alhamdulillah istri kita itu ridho dengan yang kita kasih tanpa protes. Waduh, perempuan soleha betul itu. Ya, udah segini Maya punyanya segini, udah. Nah, jadi agak susah nyari perempuan kayak orang Indonesia itu. Susah. Kalau di Arab, Pak, punten, rumah harus ada. Nggak ada di Arab itu ikut mertua, itu nggak ada ceritanya, Pak. Aib itu nggak ada. Di Indonesia, Masya Allah, rumah dikasih mertua.
belum mampu masih disuplai mertua. Hebat orang Indonesia. Kalau saya sering ngomong sama teman-teman di Arab, kamu kalau mau nikah gimana? Ya siap rumah. Makanya dari kecil dia tuh kerja, orang Arab tuh kerja. Kok masih muda udah kerja, persiapan nikah. Saking beratnya nikah bagi mereka. Kita mah santai aja. Ujung-ujung nikah, bapaknya juga masih ngebiayain lagi, mertuanya ngebiayain. Baru kalau sudah mampu mapan ditinggal sama. Subhanallah. Emang hebat orang Indonesia itu. Jadi itu tradisi, Pak, tradisi. Kalau di Arab udah tradisinya memang mandiri betul. Kamu kalau sudah nikah, nak, ya udah siapkan rumah untuk istrimu. Nggak bisa beli rumah, yang ngontrak. Nggak ada ceritanya ngikut mertua. Nggak ada. Indonesia, Masya Allah, kita kadang-kadang masih di perumahan mertua kita, ikut makan. Ya saya kan begitu, malah pengantin baru kan belum punya penghasilan ya. Udah ikut mertua. Ya, itu. Jadi semoga kita bisa menjadi suami yang baik dan juga istri yang baik, sehingga istrinya di dunia, istrinya juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih belum bisa difaham, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.